Tahun 1859, Pulau San Juan adalah tanah kecil nan indah di Samudra Pasifik, berada di antara daratan utama Amerika Serikat dan Pulau Vancouver milik Inggris. Pulau ini dipenuhi padang rumput, tebing berbatu, dan pemandangan laut yang memukau. Namun, di balik keindahannya, terdapat masalah perbatasan yang belum pernah benar-benar terselesaikan. Kedua negara, Amerika Serikat dan Inggris, mengklaim pulau ini sebagai wilayah mereka. Perjanjian Arrighan tahun 1846 seharusnya menetapkan batas, tetapi bahasa dalam dokumen itu ambigu, membuat garis batas di selat menjadi bahan perdebatan panjang selama bertahun-tahun. Inggris mengelola pulau itu melalui Hudson Bay Company yang membangun peternakan besar dengan ratusan domba dan ternak. Sementara itu, para pemukim Amerika mulai berdatangan, membuka lahan untuk kebun, rumah, dan usaha kecil-kecilan. Hubungan antara dua kelompok ini awalnya relatif damai. Mereka bertukar barang, saling menyapa di pasar kecil, dan bahkan kadang membantu satu sama lain saat panen. Namun, suasana ini perlahan memanas, seiring semakin banyak pemukim Amerika yang datang. Di tengah semua ini, hiduplah seorang petani Amerika bernama Lyman Cutler. Dia memiliki lahan sederhana dengan kebun kentang yang menjadi sumber makanannya sehari-hari. Lyman dikenal sebagai pria yang keras kepala dan sangat protektif terhadap lahannya. Di sisi lain, ada seorang karyawan Hudson's Bay Company yang memelihara seekor babi besar. Babi ini gemar berkeliaran dan memiliki kebiasaan buruk, menyerbu kebun orang dan memakan apa saja yang ditemuinya, terutama kentang. Pada suatu pagi musim panas, babi itu kembali masuk ke kebun Lyman. Kali ini, bukan hanya mencium-ciumi tanah, tetapi langsung membongkar barisan tanaman kentang dan melahap hasil panen yang hampir siap dipetik. Lyman, yang sudah beberapa kali mengusir babi tersebut, merasa kesabarannya habis. Dia mengambil senapannya. Babi itu pun mati di tempat. Kejadian itu segera menjadi bahan pembicaraan di pulau. Pemilik babi marah besar, menuntut ganti rugi sebesar $100, jumlah yang besar pada masa itu. Lyman menganggap itu berlebihan dan menawarkan $10 saja. Perdebatan kecil antara dua pria ini berkembang menjadi pertikaian besar. Pemilik babi melapor ke pihak Inggris, dan berita ini sampai ke telinga pejabat Hudson Bay Company. Pihak Inggris melihat insiden ini sebagai pelanggaran serius. Bukan hanya pembunuhan hewan, tetapi penghinaan terhadap otoritas mereka di pulau itu. Mereka menuntut agar Lyman diadili oleh hukum Inggris. Para pemukim Amerika menolak. Mereka bersikeras bahwa Lyman berada di wilayah Amerika Serikat, sehingga hanya hukum Amerika yang berlaku. Ketegangan pun meningkat. Kapten George Pickett dari Angkatan Darat Amerika dikirim ke pulau untuk melindungi warga negaranya. Ia tiba dengan pasukan bersenjata dan membangun posisi pertahanan di salah satu bukit. Warga sipil mulai cemas. Sebagian menyiapkan perahu untuk melarikan diri jika pertempuran pecah. Sementara yang lain tetap bertahan dan berharap situasi bisa diselesaikan tanpa pertumpahan darah. Pasukan kedua belah pihak semakin memperkuat posisi mereka. Setiap hari, jumlah tentara bertambah, dan kabar tentang kemungkinan perang besar menyebar hingga ke Washington dan London. Meskipun ini semua dimulai dari seekor babi, harga diri nasional kini ikut terlibat. Tak ada satupun pihak yang ingin terlihat lemah di mata dunia. Selama berminggu-minggu, kedua belah pihak saling berhadapan, tanpa satupun peluru ditembakkan. Meski begitu, ketegangan begitu tebal, seakan setiap detik bisa memicu perang. Beberapa catatan menyebutkan bahwa di malam hari, tentara dari kedua pihak kadang bertemu diam-diam untuk bertukar rokok atau minuman keras. Mereka sadar bahwa lawan mereka hanyalah prajurit biasa, bukan musuh pribadi. Di tengah situasi ini, gubernur wilayah Inggris di British Columbia mengirim pesan ke London, meminta instruksi lebih lanjut. Dia khawatir bentrokan tak terhindarkan jika bala bantuan terus berdatangan. Akhirnya, kedua negara sepakat mengirim perunding senior untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Langkah ini membawa sedikit harapan bahwa perang dapat dihindari. Perundingan pertama dilakukan di atas kapal netral di perairan sekitar pulau. Disinilah para diplomat mencoba mencari jalan keluar yang tidak mempermalukan salah satu pihak. Perundingan di atas kapal berlangsung tegang. Kedua pihak mempertahankan argumen masing-masing, merujuk pada pasal perjanjian lama yang seringkali ditafsirkan berbeda.
Tidak ada yang mau mengalah. Dan setiap kata dipilih dengan hati-hati agar tidak terlihat lemah. Di luar ruang perundingan, suasana tetap mencekam. Kapal perang Inggris berlabuh tidak jauh dari pantai, sementara pasukan Amerika menjaga parit pertahanan mereka. Semua mata mengamati setiap gerakan lawan. Masyarakat sipil di pulau itu hidup dalam ketidakpastian. Mereka tetap berusaha menjalani hari-hari seperti biasa, mengurus ternak, berkebun, berdagang. Tetapi rasa takut selalu mengintai di balik setiap senyum. Sementara itu, koran-koran di Amerika dan Inggris mulai memberitakan insiden ini dengan berbagai sudut pandang. Ada yang menertawakannya sebagai perang konyol karena seekor babi, tapi ada pula yang melihatnya sebagai ujian harga diri nasional. Tekanan opini publik membuat kedua pemerintah semakin hati-hati. Sebuah langkah salah saja bisa memicu gelombang kemarahan rakyat yang pada akhirnya mendorong mereka ke jurang perang. Di pulau itu, Kapten Pickett terus memperkuat posisi pasukannya. Ia memerintahkan pembangunan benteng kecil, lengkap dengan meriam yang diarahkan ke laut. Langkah ini jelas dibaca oleh pihak Inggris sebagai tanda ancaman serius. Komandan Inggris di kapal perang membalas dengan memposisikan kapal mereka sedekat mungkin ke pantai, memperlihatkan deretan meriam besar yang siap menembak kapan saja. Di malam hari, lampu-lampu kapal Inggris berkilauan di laut gelap, sementara api unggun pasukan Amerika membara di bukit. Di sela-sela itu, beberapa prajurit dari kedua pihak saling melambai dari kejauhan. Kapten Pickett sendiri dikenal sebagai pria keras kepala. Tetapi ia juga memahami bahaya jika perang benar-benar pecah. Ia mulai mengirim pesan. Pesan tidak resmi ke Komandan Inggris. Mencoba meredakan suasana. Pihak Inggris merespons dengan hati-hati. Mereka tidak ingin terlihat lemah, tetapi mereka juga sadar bahwa berperang melawan Amerika hanya karena seekor babi adalah hal yang sulit. Dijelaskan kepada parlemen di London. Pada minggu ketiga kebuntuan, kabar tiba bahwa Washington dan London setuju untuk mengirim mediator tingkat tinggi. Ini memberi sedikit harapan di kalangan warga pulau. Mediator dari Amerika adalah seorang diplomat berpengalaman yang pernah terlibat dalam negosiasi perbatasan sebelumnya. Dari Inggris, dikirim pula seorang perunding senior dengan reputasi mampu meredakan konflik. Pertemuan besar berikutnya dilakukan di sebuah tenda netral di tengah pulau. Kali ini, suasananya lebih santai, meski tetap serius. Kedua pihak duduk di meja panjang. Sementara, peta pulau terbentang di depan mereka. Mereka mulai membicarakan kemungkinan pembagian sementara kekuasaan di pulau itu. Ide ini bukan tanpa risiko, tetapi bisa mencegah terjadinya pertempuran terbuka. Di luar tenda, pasukan kedua belah pihak diminta menjaga jarak dan menghindari provokasi. Perintah ini cukup berhasil menurunkan ketegangan di garis depan. Meski begitu, ketegangan begitu tebal. Seakan setiap warga sipil pun mulai kembali berani keluar rumah. Meski mereka tetap waspada, anak-anak kembali bermain di ladang, dan pedagang membuka lapak kecil di pasar mingguan. Perundingan berlanjut berhari-hari. Meski sering buntu, ada kemajuan kecil, seperti kesepakatan untuk tidak menambah pasukan baru di pulau. Di tengah semua ini, kisah asal mula konflik penembakan babi menjadi bahan gurauan di antara beberapa diplomat. Mereka bahkan bercanda bahwa babi itu mungkin telah mengorbankan diri demi mencegah perang besar. Sementara itu, hujan mulai turun di pulau. Tanah yang sebelumnya kering menjadi becek, mempersulit pergerakan pasukan. Namun, cuaca buruk juga memberi jeda alami dari ketegangan militer. Kapal-kapal Inggris harus sedikit mundur dari garis pantai karena badai, sementara pasukan Amerika menambah tenda-tenda untuk melindungi diri dari angin kencang. Cuaca buruk ini secara tak langsung membuat kedua pihak lebih banyak berinteraksi dalam konteks non-militer. Parahan rasa saling curiga mulai berkurang. Meski persoalan batas wilayah tetap belum terselesaikan. Semua pihak menyadari bahwa konflik ini tidak bisa diselesaikan dengan senjata tanpa konsekuensi besar. Di minggu kelima kebuntuan, mediator mulai mengusulkan ide yang lebih konkret. Membentuk zona netral di San Juan, dijaga bersama oleh pasukan Amerika dan Inggris. Kedua belah pihak setuju untuk mempertimbangkan. Namun, masing-masing ingin memastikan bahwa kehadiran mereka di zona itu tidak akan diartikan sebagai pengakuan kekalahan. Diskusi berlanjut hingga larut malam. Peta diputar, garis dibentuk, dan dihapus berkali-kali. Setiap sentimeter pulau diperdebatkan dengan serius.
seolah setiap batu memiliki nilai strategis. Di sela perdebatan, beberapa diplomat bercanda bahwa pulau itu mungkin lebih berharga bagi babi-babi liar daripada kedua negara. Gelak tawa ringan pun muncul, meredakan sedikit ketegangan. Namun, di luar meja perundingan, surat kabar di London dan Washington terus memberitakan perkembangan ini, menambah tekanan bagi para negosiator. Pasukan di lapangan tetap waspada. Mereka mengikuti setiap instruksi dengan disiplin, karena tahu satu peluru yang melesat bisa mengacaukan semua kemajuan diplomasi. Pada awal bulan ke-6, kapal kecil membawa berita penting. Pemerintah kedua negara sepakat untuk menyerahkan masalah ini kepada arbitrase internasional, sesuatu yang jarang dilakukan pada masa itu. Nama yang muncul sebagai mediator internasional adalah Kaiser Wilhelm I dari Jerman. Keputusan ini membawa angin segar. Pasukan mulai sedikit mengendurkan posisi, walau tetap siaga. Hubungan antar prajurit pun semakin ramah. Beberapa prajurit bahkan mengadakan pertandingan olahraga sederhana di tepi pantai. Warga sipil melihat perubahan suasana ini sebagai pertanda baik. Pasar menjadi lebih ramai, dan aktivitas sehari-hari kembali berjalan hampir normal. Namun, masih ada segelintir pihak di kedua negara yang tidak setuju dengan penyelesaian damai. Mereka merasa kompromi berarti mengorbankan kehormatan nasional. Meski begitu, mayoritas memahami bahwa perang besar hanya akan membawa kerugian. Apalagi, alasan awalnya hanya seekor babi, sesuatu yang sulit dibenarkan di mata dunia. Menjelang akhir tahun, arbitrase resmi dimulai di Eropa. Delegasi dari Amerika dan Inggris berangkat membawa dokumen, peta, dan argumen mereka. Sementara itu, di San Juan, pasukan gabungan kecil dari kedua pihak tetap bertugas menjaga ketertiban. Tidak ada lagi provokasi, hanya rutinitas patroli dan penjagaan. Musim dingin tiba, dan salju tipis mulai menutupi pulau. Prajurit dari kedua negara saling membantu menjaga perapian, berbagi makanan hangat, dan bertukar cerita. Di balik semua ini, perasaan bahwa perang besar berhasil dihindari membuat semua pihak sedikit lega. Bahkan beberapa prajurit mulai bersahabat cukup dekat. Akhirnya, setelah berbulan-bulan menunggu, keputusan arbitrase keluar. Pulau San Juan resmi menjadi milik Amerika Serikat. Inggris menerima hasil ini dengan berat hati, tetapi tanpa perlawanan. Pasukan Inggris pun mulai meninggalkan pulau secara teratur, diiringi salam perpisahan dari pasukan Amerika. Tidak ada dendam, hanya rasa lega bahwa semuanya berakhir damai. Warga pulau mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan berakhirnya ketegangan. Musik dimainkan, makanan dibagikan, dan tawa terdengar di seluruh desa. Kini, perang babi dikenang sebagai contoh konflik internasional yang bisa diselesaikan tanpa pertumpahan darah, selain babi malang yang menjadi awal segalanya. Sejarawan kemudian mencatat peristiwa ini sebagai bukti bahwa diplomasi bisa mengalahkan peluru, bahkan dalam situasi yang tampaknya sepele. Dan bagi banyak orang, cerita ini menjadi pengingat lucu namun bermakna, bahwa kadang hal kecil bisa memicu masalah besar jika tidak dihadapi dengan kepala dingin. Setelah pasukan Inggris pergi, suasana pulau berubah drastis. Tidak ada lagi derap sepatu militer atau dentuman senjata yang menggema di kejauhan. Para petani yang dulu takut menanam di dekat garis batas kini dengan bebas mengolah tanah tanpa khawatir akan konflik. Sisa-sisa benteng pertahanan perlahan dibongkar. Beberapa batu dan kayu bekasnya dipakai untuk membangun gudang dan pagar. Anak-anak yang dulu dilarang bermain di dekat perkemahan militer, kini berlarian bebas di padang rumput. Seiring waktu, kisah perang babi mulai menjadi cerita favorit di malam hari. Para tetua menceritakannya di sekitar perapian kepada generasi muda. Mereka sering tertawa ketika sampai pada bagian bahwa semua ini dimulai karena seekor babi yang sedang makan kentang. Di luar pulau, kisah ini menjadi bahan sindiran di surat kabar. Kartun politik menggambarkan tentara bersenjata siap tempur menghadapi babi yang tampak tenang. Namun, bagi para diplomat, perang babi menjadi pelajaran penting tentang batas negara, ego nasional, dan bagaimana sebuah insiden kecil bisa meledak menjadi krisis. Beberapa universitas bahkan mulai memasukkan peristiwa ini ke dalam kurikulum sejarah internasional sebagai studi kasus unik. Turis pun mulai berdatangan, tertarik untuk melihat lokasi di mana perang paling aneh dalam sejarah pernah terjadi. Beberapa toko souvenir menjual miniatur babi dengan seragam militer sebagai kenang-kenangan. Pulau San Juan perlahan menjadi simbol perdamaian yang lahir dari akal sehat, bukan dari kekuatan senjata. Bahkan, pada peringatan 50 tahun Perang Babi,
diadakan acara bersama antara warga Amerika dan Inggris di pulau itu. Dalam acara tersebut, kedua pihak memasang tugu kecil untuk mengenang peristiwa itu dengan tulisan, "Di sini, sebuah perang berakhir tanpa nyawa manusia melayang." Upacara itu diakhiri dengan makan bersama, di mana salah satu hidangan utamanya adalah daging babi panggang. Disajikan dengan rasa humor yang hangat. Generasi demi generasi, cerita ini terus diceritakan ulang, menjadi warisan sejarah yang unik, sekaligus lucu. Hingga kini, nama perang babi selalu mengundang senyum, namun juga rasa kagum akan kebijaksanaan yang akhirnya menang. Dan di antara semua perang dalam sejarah, perang babi mungkin adalah satu-satunya yang dimenangkan oleh diplomasi, dengan satu korban yang bukan manusia.